Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali kita di channel kita, channel Ovam Bevam dan pandorapos.com ya. Ini kesempatan langka pada sore hari ini kita berkumpul ada owner Ovam Bevam ya. Ini kesempatan langka bagi kita untuk mungkin saling kenal, saling mungkin sharing nanti dengan Pak Ova selaku owner. Dan saya juga baru jumpa lagi. Gimana Mbak Ova? Alhamdulillah sehat ya. Ada juga Pak Hasan Ali ini selaku pengelola Ovam Bevam, dan hadir juga Pak Dokter Hewan yang kita hadirkan dari Yogyakarta ya. Ini Pak Budi Pramono ya, dokter hewan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tadi tentang bagaimana prospek tentang Ovam Bevam ya, mungkin secara umum tentang peternakan kambing gitu ya. Mungkin Pak Dokter nanti banyak pengalaman yang bisa disaringkan dengan pemirsa ya. Sebelum masuk itu mungkin Mbak Ova barangkali ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Mbak Ova. Silakan Mbak Ova. Ya, perkenalkan saya Ova Anissa yang merupakan owner di Ovam Bevam ini. Ya. Harapannya Mbak gimana Mbak? Harapannya untuk usaha yang sedang dijalankan ini usaha baru ya Pak ini. Semoga semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga berjalan dengan konsisten jadi usaha kambing yang besar. Oke. Amin. Mudah-mudahan kita doakan ya. Amin. Kita optimis ya. Amin. Optimis. Apalagi dengan pengelola Pak Hasan Ali. Iya, Kita optimis. Pengalaman di dunia kambing ini. Pak Hasan Ali, gimana kabar Pak? Sampai jauh ini ya kita udah ketemu beberapa kali. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa ya. Kayaknya di sore ini menjadi sore yang cerah dan seterusnya. Mudah-mudahan ini awal dan seterusnya untuk Ovam Bevam lebih maju dan berkembang terus. Amin. Oke, Pak Hasan Ali. Dan kalau skala Kabupaten Tegal ini saya kira paling baru mengalami ini ada kemarin beritanya heboh kan, didatangkan pejantannya langsung dari Australia Pak. Ya, luar biasa gitu. Mungkin Kabupaten Tegal ini hanya di sini ya. Dengan Pak Dokter kita akan ngobrol, ini Pak Dokter tidak hanya di sini ya, pengalamannya sudah banyak. Kita akan ngobrol bagaimana prospeknya. Oke Pak, kita nanti diskusinya cair saja Pak, kita pakai moderator langsung mau bertanya silakan monggo. Pak Dokter dulu Pak. Oke. Siap Pak. Saya juga sangat bahagia ya bisa ketemu sama Mbak Ova langsung, owner dari Ovam Bevam buat sore hari ini. Memang Pak bisnis atau perkembangan domba untuk ke depan ini memang luar biasa besarnya. Tinggal bagaimana kita bisa mensikapinya dengan cerdik, dengan pandai sehingga mendapatkan laba atau keuntungan yang bagus seperti itu. Nanti kita coba upas lebih dalam lagi bagaimana sih kita bisa berproses di dunia perdombaan ini. Bukan adu domba ya Pak? Bukan ya. Jangan Pak, jangan adu domba. Jadi bagaimana kita berproses dengan baik, mensikapi dengan strategi-strategi yang lebih baik gitu ya Pak ya. Oke. Pak Hasan Ali monggo. Terima kasih. Saya langsung saja ya. Ini diskusi kali ini atau pertemuan ini cukup menarik karena ini menjadi satu kesempatan dan artinya ini menjadi edukasi juga untuk para peternak, sehingga harapannya ini juga menjadi inspirasi. Pada kesempatan ini terima kasih dan kita jadi tambah semangat nih. Owner kita dari sini Mbak Ova. Ini saya langsung saja Dok. Jadi gini Dok, kalau kita lihat dari peternakan ya yang kemudian sekarang ini mulai rame lagi, ini tentunya ada peternak yang berhasil, tapi pasti juga banyak peternak yang gagal. Nah, kita di Tegal ini mungkin jarang ya, masih beberapa. Ini kita bicara peternak breeding ini. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Peternak breeding ini jarang yang berani menempuh jalur ini karena ini panjang. Betul Pak. Prosesnya panjang. Terus yang jelas ownernya harus kuat.
panjang, napas panjang. Napasnya panjang, ototnya harus kuat nih. Kalau nggak kuat, saya stres. Ini buat ownernya kan, ya harus sampaikan ini. Karena ini harus jujur ya. Seperti itu. Jadi kondisinya memang luar biasa. Apalagi dengan percayaan sekarang bahwa peternak ini nggak cukup besar, tapi bagaimana harus berhasil. Kuncinya kan itu. Peternak kecil berhasil, peternak besar harus berhasil. Nah, masalahnya kalau dibalik, peternak besar gagal. Ini ngeri gitu. Ini tantangan pelaku juga nih. Sebenarnya cukup berat kan. Nah, ini kesempatan ini ngobrolnya sangat bagus ini. Mumpung ada ownernya juga. Jadi bicara ini makin tambah menarik lagi, Pak Abdul. Jadi ini saya langsung saja, Pak Dok. Kita langsung saja ke peternak yang gagal nih. Kalau berhasil ya itu menjadi prestasi sendiri lah. Artinya harapan semua ya kita berhasil, tapi justru yang ingin kita bicarakan adalah bagaimana sih peternak breeding ya, khususnya breeding ini kemudian gagal. Nah, faktor-faktor ini tentunya banyak. Mungkin analisa saya, Pak Dokter, ada beberapa catatan dalam analisa ini. Peternak breeding ini kemudian gagal. Ini manajemen peternak breeding di dalam peternak itu sendiri. Nah, mungkin ini yang pertama saya ingin sampaikan, ingin penjelasan Pak Dokter, bagaimana manajemen yang pas atau yang baik supaya peternak ini salah satu faktornya tidak gagal. Ini mungkin penjelasannya itu, Pak Dok, manajemen peternak dalam peternak breeding. Oke, Pak, benar, Pak. Jadi kalau beternak domba itu memang benar kata Hasan bilang perlu napas yang panjang. Artinya modalnya harus kuat, ya kan? Artinya begini, kita harus memahami goal yang ingin kita capai dulu, sehingga kapitalis yang akan keluar akan jelas apa adanya, karena goalnya jelas. Oh, kita mau breeding, yang mau kita jual apa? Oh, yang mau kita jual adalah anak. Anak ini untuk mendapatkan anak yang bisa dijual usia berapa? Misalnya usia 6 bulan misalnya gitu, untuk siap masuk ke ranah pasar sate misalnya gitu. Untuk Tegal luar biasa ya Pak ya. Sate Tegal tuh udah terkenal di mana-mana gitu ya. Artinya kebutuhan akan Bali bull ya. Di bawah 5 bulan itu luar biasa tinggi. Untuk mendapatkan 5 bulan dibutuhkan berapa rentang waktu sih? Buntingnya aja sepanjang 5 bulan. Lalu pemeliharaan fattening, pengemukan itu dari lahir sampai 5 bulan baru bisa dijual. Artinya benar-benar napasnya panjang. Ya toh, apabila slip sedikit kelar ya Pak ya. Karena apa? Pembayaran pakan ya kan itu nggak sedikit, pembayaran sumber daya manusia atau ABK-nya juga luar biasa besar. Ini yang kemudian kalau dalam manajemen penataannya nggak pas Pak, itu kan artinya akan keluar dana yang luar biasa besar yang kan sia-sia. yang sia-sia. Oleh sebab itu harus ditata dengan baik. Yang kita kenal yang namanya status fisiologis ternak Pak. Nah, status fisiologis ternak ini bagaimana dari masing-masing fase. Fase fisiologis ternak itu ada yang namanya fase breeding Pak. Fase breeding itu siap untuk dikawinkan usia 10 bulan ke atas untuk betina kan seperti itu. Nah ini fase breeding untuk koloni 2 bulan ya Pak ya. Lalu 2 bulan peternak-peternak pada umumnya nganggap oh sudah dikawinkan kan gitu ya. Padahal kita taunya dia bunting atau enggak dari mana? Ya kan? Jumlahnya ratusan. Padahal jumlahnya kayak Ovam Beper berapa kan gitu, luar biasa banyak kan. Nah kita taunya dia bunting atau tidak bagaimana? Kalau kita tidak menggunakan sebuah teknologi yang namanya ultrasonografi yaitu USG. Kita lakukan di Ovam Beper itu USG. Ya kan Pak? Untuk memastikan 2 bulan fase koloni ini efektif. Seperti itu Pak. Jadi 2 bulan lalu kita USG. Kita akan menemukan berapa banyak yang dia bunting. Setelah bunting kita akan melakukan evaluasi. Bunting misalnya satu koloni 20 ekor. Ternyata yang bunting itu 70%. 70 kalikan 20 berarti ada 14 ekor ya Pak ya. Dengan 14 ekor ini itu adalah titik atau nilai yang relatif aman
Tapi kalau cuma 60% itu bisa dikatakan kita babak belur, Pak. Apalagi cuma 30% kebuntingan. Karena 2 bulan. Karena 2 bulan, Pak, ya kan? Apalagi tanpa USG. Ya kan, tanpa USG saya babak belur gitu. Ya kan, karena biaya pakan, biaya tenaga kerja, listrik dan tetek bengek liarnya, belum penyusutan kandang, luar biasa kalau harus dihitung kan gitu. Nah, itu harus benar-benar presisi. Harus benar-benar 70% minimal. Kalau tidak ada 70% sudah bisa dipastikan gagal gitu. Kalau cuma sekedar bunting bisa gitu. Tapi apakah bisa tembus di 70%, itu adalah PR-nya, Pak. Jadi fase breeding untuk bunting harus 70% di saat koloni 2 bulan, Pak. Nah, itu kunci pertama. Lalu kunci berikutnya, Pak. Setelah bunting mau diapakan? Apakah pakannya ini akan begitu saja? Enggak. Pakannya akan kita push, Pak. Ya kan, seperti yang sudah dilakukan di Ofam Bepam. Yaitu kita nge-push domba-domba yang sudah teridentifikasi bunting oleh USG tadi, kita push sampai fase kelahiran. Kenapa? Ternyata yang kita dapati, Pak, sebuah ilmu adalah tumbuh kembang si tempe ini, Mbak, yaitu adalah 8 kali bobot lahir setelah sapi. Artinya kita ngejar bobot lahir dong gitu. Kalau bobot lahirnya rata-rata 3 kilo, 3 kalikan 8 kan 24 kilo. Artinya dengan bobot 24 kilo, sate Tegal itu menerima. Jadi tidak butuh 5 bulan kan? Iya, betul. Ya kan, 3 bulan aja sudah siap untuk dijual, untuk masuk ke pangsa sate. Artinya kita sudah mangkas 2 bulan pemberian makan dan pemberian tenaga kerja. Kita udah mangkas, Pak. Itu udah prestasi luar biasa. Tetapi kalau kita tidak memahami tadi fase manajemen tadi, Pak, kita buntingnya hanya bunting aja, kasih makan ya kasih suket aja. Ya lahirnya nanti cuma 1,8 kilo atau cuma 2 kilo. 2 kali 8 16 kilo. Kita harus masuk fase berikutnya, yaitu fattening, pengemukan lagi, biaya lagi kan gitu. Artinya keluar uang lagi. Ya kan? Inilah yang kemudian dari teman-teman tidak memperhatikan goal yang ingin dicapai. Lalu bagaimana kita meraih sebuah goal itu yang nggak dipegang sama teman-teman. Nah, akhirnya kegagalan pertama yaitu kegagalan bagaimana memahami manajemen yang bisa kita kerjakan. Apakah di Tegal itu manajemennya akan sama seperti di Jogja, di kota kami? Enggak juga, Pak, gitu. Karena di Tegal butuhnya Balibu. Sedangkan kita di Jogja tidak gitu, butuhnya di usia 8 sampai 10 bulan kan gitu. Kan jadi berbeda pasarnya lagi. Tapi karena di sini konteksnya adalah di bawah 5 bulan, kenapa tidak kita kejar di titik itu sehingga akan memangkas banyak sekali pengeluaran. Nah, itu di titik manajemen ya, Pak, yang bisa saya bagikan sedikit itu. Oke. Luar biasa ini ya. Ini lebih menarik lagi, Pak Abdul. Ini tadi bagaimana ada fase-fase itu, dan ini kayaknya di channel tertentu baru sekarang ini dibuka ini. Ini kayaknya rahasia gitu. Di Ova nih yang pertama nih. Nah, ini menyambung, Dok. Tadi cukup menarik yang disampaikan. Ini akhirnya mengarah ke waktu ya. Nah, sekarang ini lagi rame ada jenis unggulan, Dok. Ya, jenis unggulan, Dorper, Awasi, kemudian Kuko, kemudian Tekstil dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan waktu tadi, artinya jenis unggulan ini yang mengarah ke satu perubahan genetik yang lebih baik, di mana akhirnya bisa memangkas yang mungkin 6 bulan kita bisa efisiensi waktu menjadi 3 bulan dengan bobot yang ini bisa mendekati lebih dari yang umum ya, Dok. Nah, ini mungkin penjelasan lagi, Dok, kayaknya lebih dalam lagi. Prospek ke depan tentang perbaikan genetik gitu ya, Dok. Jadi yang terkait dengan sekarang domba unggulan dari luar. Nanti seperti apa, Dok, tentang perubahan genetik dari luar? Oke. Jadi apa yang dikerjakan oleh Ofam Bepam ini sudah satu langkah lebih baik, lebih maju, ya kan? Dengan melakukan pemilihan genetik unggul, dengan melakukan perbaikan genetik unggul. Jadi dari dulu permasalahan yang kita hadapi adalah begini.
domba-domba lepas sapi kita bobotnya itu hanya 12 Iya. sampai 15 kilo. Itu udah keren. Itu domba-domba kita zaman dulu. Seperti Sama itu. sekarang lokal seperti itu, Dok. Ya, domba lokal benar ya berarti ya. Benar ya. Kemarin hasil timbangannya seperti itu. Jadi domba lepas sapi kita yang lokal itu adalah 12 sampai 15 kilo. Kalau Sekitar 3 bulan. 3 bulan kan? Kalau kita runut lagi lahirnya, pasti lahirnya di bawah 2 kilo. Bener ya? Kecil. Karena pengalinya 8 tadi ya gitu. Pengalinya 8 konstanta 8 tadi. Nah, oleh sebab itu kita lakukan kita uji coba waktu itu kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu kita lakukan uji coba dengan melakukan crossing. Kita lakukan crossing genetik gitu dengan domba lokal kita. Waktu itu kita pakai domba lokal kuping panjang dengan domba Garut. Mana sih yang kemudian bisa menghasilkan peningkatan mutu genetik yang bagus. Waktu itu kita pakai dengan cross texel, Pak. Waktu itu kita pakai cross texel. Ternyata bobot lahirnya mereka meningkat. Yang tadinya 2 kilo, rata-rata 2 kilo menjadi 2,8 dengan memberikan genetik tambahan. Nah, lalu yang menarik lagi pasca dia sapi bobotnya itu di angka 18 sudah naik, Pak. Minimal 18, ada yang 18 sampai 24 kilo gitu. Nah, yang menarik lagi, Pak, pasca dia lahir, Pak, pasca dia sapi, Pak, itu kita beri suket, Pak. Kita beri rumput saja bisa gemuk. Pertanyaannya apa, domba lokal kita nggak bisa gemuk dikasih rumput aja? Bisa, tapi perlu waktu yang lebih panjang. Tetapi dengan domba yang cross tadi, domba hasil crossingan tadi, ternyata perlu waktu lebih pendek. Ya kan, Pak? Jadi itulah yang terjadi waktu 3 tahun yang lalu. Begitu masuk genetik Dorper, Pak, itu beda lagi kita bicara, Pak. Peningkatan ADG-nya luar biasa, Pak. Lebih signifikan dibanding kita pakai cross texel tadi, karena cross texel yang kita punya itu kan belum berdarah murni, Pak. Sedangkan Dorper yang masuk dari Australia kemarin itu kan full bloodnya ya, darahnya masih murni gitu, sehingga begitu terjadi crossing seperti yang dilakukan oleh Ovan Bevam ini, itu anakannya memiliki bobot lahir yang luar biasa dan peningkatan ADG-nya, peningkatan berat badan per harinya itu juga signifikan, hingga nanti usia di 3 bulan sudah bisa di 24 kilo minimal, Pak. Gitu. Jadi memang kita memerlukan perbaikan genetik, Pak, yang harus kita lakukan untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas kita. Kalau tanpa itu ya tadi cuma 12, 15, 12, 15 kayak gitu. Artinya kita buang-buang waktu, buang-buang biaya, effort kerja kita akan menjadi lebih besar lagi. Luar biasa, Dok. Ya, kita punya F1 yang 2 bulan. Kita kemarin timbang sudah masuk di 18 sekian, Dok. F1 Di 2 bulan. 2 bulan. 18, Pak ya. Padahal itu kalau dikali 8 lokalnya udah kalah ya. Peningkatannya tinggi ya. Tinggi banget ya, Pak ya. 2 bulan, selisih 1 bulan aja sudah yang lokal udah kalah sapinya kan gitu ya, Pak. Dengan makan yang memang kita tidak terlalu push ya, biasa. Biasa ya. Iya, biasa. Itu aja udah performanya begitu ya, Pak ya. Nah, itu yang Perkirakan dengan 3 bulan ini di atas 25 ya. 25, Pak. Mungkin kalau perkiraan bisa mungkin mendekati 30. Amin. Mudah-mudahan itu tidak. Iya. Pak Dokter, mungkin tadi kan sudah melihat tentang mungkin pemeriksaan pertama atau gimana, Pak Dokter, yang tadi kehamilan ini dengan tadi penggunaan jantan dari luar ya. Kira-kira kebayangannya ke depan gimana, Pak? Dengan hasil tadi. Dengan hasil tadi ya. Ya, harapan saya sih Ovan Bevam semakin lebih baik lagi, semakin dengan performa yang lebih signifikan lagi, saya yakin lebih oke lagi, lebih maju yang pasti gitu, Pak. Ya, ini langsung ke ini, Dok, ke titik ininya lagi. Berarti Kayaknya lebih dalam lagi nih tanyanya. tapi nanti persession lagi. Ini kita langsung ke rahasianya lagi nih. Ya, ke Rahasia rahasianya. tidak rahasia gitu. Iya. Jadi kuncinya ya ini ada di pejantan unggul. Oh iya. Nah, ini nih. Ya. Pejantan unggul.
untuk breeding. Untuk Kalau breeding. pejantan kita banyak. Iya. Ada istilah yang mungkin hias dan sebagainya itu banyak gitu. Tapi bagaimana pejantan unggul untuk breeding ini? Nah, ini rahasianya nih. Saya minta penjelasan ke dokter. Ciri ya, kemudian spesifikasi pejantan unggul untuk breeding nih. Berarti apa ya bahasa kita yang pacak ya? Ya. Pacak. Nah, pacak nih yang seperti apa ini, Dok? Oke. Wah, ini mantep ini. Oke, begini Pak. Jadi kan kita udah mendatangkan ya domba Dorper Iya. sebagai genetik unggul kan gitu. Kan kita datangkan genetiknya. Lalu kita pilih lagi kan individunya. Iya. Kita tidak hanya beli kucing dalam karung kan? Iya. Seperti itu. Beli kucing dalam karung nih. Udah datang Dorpernya nggak bisa apa-apa kan gitu. Ya kan? Udah kayak kucing garong diem aja gitu kan. Nah itu yang terjadi di yang kemarin-kemarin Pak gitu. Terjadi di kemarin-kemarin bahasanya tidak bisa bekerja pejantannya. Padahal pejantan ini kita punya harapan dia sebagai pemacek, sebagai pejantan unggul, ya kan jago kawin lah selain gitu. Kalau dia kawin otomatis hubungannya sama libido Pak, ya kan. Bagaimana pejantan-pejantan ini memiliki libido yang bagus. Nah, salah satunya kita lihat dari aktivitas yang namanya aktivitas testis gitu. Aktivitas testis ini harus punya elastisitas Pak. Dia elastisitas, dia bisa menjauhi tubuhnya dan mendekati tubuhnya. Artinya dia bisa naik turun. Kenapa? Karena testis ini butuh suhu yang stabil. Kalau dia kepanasan dia akan menjauhi suhu tubuh. Tapi kalau dia kedinginan dia akan mendekati, mengkerut gitu, mendekati sumbu tubuh, mencari kehangatan kan gitu. Nah itu harus seperti itu Pak. Iya. Berarti kalau dia misalnya kok di bawah terus gitu. Lah anak misalnya kademen Pak. Lah kan spermatozoanya juga akan rusak Pak. Ya kan hubungannya sama spermatozoa. Lah kalau dia kawin kalau spermatozoanya elek ya Pak. Ya ora bakal bunting kan gitu. Bener ya kan? Nah itu. Nah lalu yang kedua Pak, pada saat kita melihat testis ini Pak bisa naik turun, kita bisa lakukan perabaan Pak. Kita raba tuh pangkal testis Pak. Pangkal testisnya ini harus kenyal, lembut, lunak gitu, kendo gitu. Tidak boleh besar, tidak boleh kenceng, tidak boleh kayak bengkak gitu, tidak boleh Pak. Karena perototan yang di pangkal testis ini harus fleksibel sehingga dia bisa menaikkan dan menurunkan. Lah kalau misalnya dia kenceng gede gitu, otomatis kan dia terjadi pembengkakan. Iya. Otomatis dia tidak mampu melakukan elastisitas naik turunnya testis ini Pak gitu. Sehingga dia akan mengalami abnormalisasi. Pada saat saya kelilingan Pak di lapangan, ini yang terjadi. Dorper-dorpernya di lapangan itu tidak mengalami elastisitas yang sempurna. Pangkalnya ini pada bengkak-bengkak. Lagi ngopon gitu. Saya dipanggil, saya disuruh evaluasi. Kok punya aku Berarti fungsinya hiasan. Eta ono lanang ya. Nah lanangnya ono bahasa kare. Nah itu padahal kita kan udah beli mahal. Udah mendatangkan genetik yang bagus dan mahal. Tapi tidak mampu bekerja ya karena itu Pak, karena ketidakmampuan si peternak ini untuk memilih, ya kan? Rahasianya nih. Iya, ya, itu pokoknya beli itu berapa? Sekian puluh juta beli, mampu gaya, wah keren, ya kan? Kan begitu ya? Catatan tangguh gitu. Oh, catatan tangguh, sampai sini nggak mau kerja. Ya kan? Kalau kerja cuma 20-30% lah, kenapa? Kasus Gitu. Ya tadi spermatozoanya nggak beres kan gitu. Nah, kalau spermatozoanya nggak beres walaupun kawan kawin ya tetap aja Pak nggak akan kita mengalami persentase kehamilan yang bagus. Kunci dari keberhasilan breeding itu kan kuncinya adalah presisi Pak. Ya kan, presisi kita menghitung waktu, presisi kejadian, memprediksi kejadian dia bunting. Yaitu sehingga kita punya presisi hitungan besok berapa sih kita akan menghasilkan anakan lahir dengan bobot yang sudah kita kasih target. Nah itu
kunci keberhasilan breeding di situ. Sedangkan ini semua tidak diperhatikan sama peternak sehingga itu mengalami banyak kegagalan di lapangan, Pak. Seperti itu. Jadi gini Mas Abdu, yang saya sampaikan gini, memang ini tantangan besar semua kepada peternak, khususnya adalah breeding. Maka ketika saya presentasi di owner ini mau jadi tanggung jawab moral yang besar juga. Sehingga maka kami coba tawarkan, saya butuh tim, makanya tidak sia-sia lah saya menggandeng nih. Dibanding dokter tingkatnya nasional ini. Salah satunya itu tadi, bagaimana saya bisa memilih itu. Dan alhamdulillah gimana Dok hasilnya? Bagus Pak, kita udah lakukan pemeriksaan Pak tadi ya. Hujatan kita luar biasa ya, Luar biasa. kriteria itu. Ya, kita juga udah USG Pak. Udah USG ya, 70% ke atas. Berarti kita 90% tadi. Iya Pak. Karena itu luar memang biasa, ada yang ekor besar ya. Oh, Jadi gitu Mas Abdul. Oke, terima kasih Pak Dokter, Pak Hasan Ali, Mbak Ova. Sore ini kita bisa bincang-bincang. Kalau istilahnya daging semua ini, karena kita akan produksi daging. Jadi ini daging semua, termasuk dari kontennya daging. Mungkin Mbak Ova mau Mbak Ova barangkali mau menyampaikan lagi satu penutup untuk pemirsa. Nggak ada ya. Kita support lah pokoknya Ova Bepam ya. Semangat teman-teman yang di sini ya, pemirsa barangkali mau belajar ya, tonton terus konten kita soal domba. Bisa jadi nanti ke depan ada kelas juga bisa. Iya. Dari saya mungkin yang mengantarkan ini diskusi ini, bincang-bincang ini, mohon maaf apabila ada kekurangan kata ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.